Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Bayyaki Diul-Haq dari kelas A Sejarah Peradaban Islam. Saya akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Umayyah. Nama daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdisam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pimpinan kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya Hasyim bin Abdi Manaf untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Ia memang memiliki unsur-unsur kualifikasi yang diperlukan untuk berkuasa di zaman jahiliyah. Karena ia berasal dari keluarga bangsawan serta mempunyai cukup kekayaan dan mempunyai 10 orang putra yang terhormat dalam masyarakat. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta jumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman bin Affan dari orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya jadikan dalih untuk mewujudkan ambisinya Muawiyah dan pengikut menuntut kepada Khalifah Ali pengganti Utsman agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengikuti kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, Ali terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai seorang raja. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali berdamai dengannya. Karena pasca meninggalnya Ali sebagai umat Islam membaiat Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Namun ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, sehingga setahun ini dinamakan Amul Jannah, tahun persatuan. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun sejak 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau tahun 740 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Ia juga khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah. Namanya disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasanya dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. Dengan berbagai cara, Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak keturunannya. Dengan demikian, Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah menjadi sistem monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Khalifah Muawiyah merupakan khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah. Berikut khalifah-khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua Yazid bin Muawiyah, tiga Muawiyah bin Yazid, keempat Marwan bin Al-Hakim, kelima Abdul Malik bin Marwan,
Keenam, Al-Walid bin Abdul Malik. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. 9, Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Ke-10, Hisam bin Abdul Malik. Ke-11, Al-Wahid bin Yazid bin Abdul Malik. Ke-12, Yazid An-Naqis bin Al-Walid. Ke-13, Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. Ke-14, Marwan bin Muhammad. Kejayaan dan kemajuan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Umayyah dalam keberhasilannya melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Pada puncak kebesaran ini diikuti oleh keberhasilan perjanjian bagi penyebaran syariat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang politik dan ekonomi. Dengan begitu, Umayyah berhasil mengembangkan aspek-aspek peradaban Islam yang sangat besar. Kontribusinya bagi Islam pada masa selanjutnya. Yang pertama yaitu arsitektur. Seni bangunan arsitektur pada zaman Umayyah bertumbuh pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Kedua, organisasi militer. Pada masa Umayyah, organisasi militer terdiri dari angkatan darat atau Al-Jun, angkatan laut Al-Bahriyah, dan angkatan kepolisian atau Asyariyah. Yang ketiga adalah perdagangan. Setelah dinasti Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak. Lalu lintas darat melalui jalan sutra ke Tiongkok guna memperluas perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan pewangian. Yang keempat adalah kerajinan. Pada masa Khalifah Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada bagian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Di bidang seni lukis, sejak Khalifah Muawiyah sudah mendapat perhatian masyarakat. Seni lukis tersebut selain terdapat di masjid-masjid juga tumbuh di luar masjid. Yang terakhir yaitu pengembangan ilmu agama. Pengembangan ilmu agama sudah mulai dikembangkan karena terasa betapa penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam. Ilmu-ilmu yang berkembang saat itu diantaranya tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, dan sirah atau tarikh. Yang kedua yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mewarisi imperium besar dari dinasti Umayyah. Dengan warisan tersebut mereka dapat untuk mencapai hasil yang lebih banyak karena landasan telah dipersiapkan oleh dinasti Umayyah yang besar, dan Abbasiyah yang pertama memanfaatkannya. Dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari dinasti Umayyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari salah seorang dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib bin Hashim. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam karena mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunannya yang lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khalifah ini melalui tragedi perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Pada saat pergantian kekuasaan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah, banyak diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang agama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah menjelang berakhirnya akhir dinasti Umayyah, terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara disebabkan yang pertama
penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam memerintah. 3. Pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak manusia dengan terang-terangan. Abu Abbas kemudian tahun 790 Masehi diproklamasikannya berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah di Kufah. Khalifah pertama adalah Abu Abbas As-Suffah yang dibaiat di Masjid Kufah. Adapun Khalifah Abbasiyah yang pertama adalah Abu Abbas As-Suffah, kedua Abu Ja'far Al-Mansur, ketiga Al-Mahdi, keempat Al-Hadi, kelima Harun Ar-Rasyid, keenam Al-Amin, ketujuh Al-Ma'mun, kedelapan Al-Mutassin, dan kesembilan Al-Wasit. Ini merupakan periode awal atau pengaruh Persia pertama. Dan kedua periode lanjutan atau Turki pertama khalifahnya yaitu yang pertama Al-Mutawakkil, kedua Al-Mutashhir, ketiga Al-Musta'in, keempat Al-Mustas, Al-Mu'tas, kelima Al-Muhtadi, keenam Al-Mu'tamid, ketujuh Al-Muhtadi Tahid, kedelapan Al-Muqtafi, ke-9 Al-Muqtadir, ke-10 Al-Qahir, ke-11 Ar-Radi, ke-12 Al-Muttaqi, ke-12 Al-Mustaqifi. Periode yang ketiga periode Bu'awiyah atau pengaruh Persia kedua. Khalifah pertamanya adalah Al-Mustaqifi, kedua Al-Muti', ketiga At-Ta'i, keempat Al-Qadir, kelima adalah Al-Qaim. Yang keempat periode dinasti Saljuk atau pengaruh Turki kedua. Yang pertama khalifah pertama Al-Qaim, kedua Al-Mustanzir, ketiga Al-Muqtadi, kelima Al-Rashid, ke-6 Al-Muqtafi, ke-7 Al-Muntahid, ke-8 Al-Mustadi, ke-9 Al-Nasir. Kemajuan dari bidang dinasti Umayyah adalah yang pertama adalah bidang pemerintahan, yaitu memindahkan ibu kota pemerintah ke Baghdad yaitu di Irak. Kedua, melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahan. Ketiga, memangkas sejumlah personal untuk menduduki pemerintahan lembaga yudikatif dan eksekutif. Keempat, mengangkat wazir sebagai koordinator departemen dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, yaitu peningkatan hubungan irigasi, peningkatan hasil pertambangan perak, emas, tembaga, dan besi, perdagangan transit antara timur dan barat, dan lainnya. Yang ketiga, bidang pendidikan, yaitu menerjemahkan manuskrip bahasa asing atau Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab, didirikan perpustakaan Bait al-Hikmah sebagai perpustakaan negara, pusat penelitian dan pusat kegiatan studi dan astronomi dan matematika, dibangunnya lembaga pendidikan, bagian lembaga pendidikan ke dalam dua tingkat yaitu maktab dan masjid, tingkat pendalaman bagi belajar dan ingin mencari ilmu dan pergi pada seorang guru. Bidang sosial yaitu membangun rumah sakit seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, perkembangan sarana dan prasarana, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dan kebudayaan jadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain sehingga mengaruhi pola pemikiran dan memiliki hasil yang bernilai guna. Kehancuran dinasti Abbasiyah di antara lain adalah menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah sebagai berikut: persaingan antar negara, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perang salib, serangan bangsa Mongol, dan itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.